Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Okay, in this session, I will give you some information about historical recount. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai historical recount. Apa sih historical recount? Kenapa kita mempelajari historical recount? Kemarin kita sudah minggu lalu kita sudah belajar mengenai simple past tense. Nah, historical recount adalah salah satu contoh bentuk dari teks yang menggunakan kalimat past tense karena menceritakan sejarah di masa lalu. Oke, pengertian dari historical recount itu apa aja sih? Atau recount ya. Recount is a piece of writing that tells events in a chronological sequence. The purpose of recount text is to inform an account of events in the past. Nah, jadi recount text itu adalah salah satu bentuk tulisan yang menceritakan kejadian-kejadian yang sesuai dengan chronological urutan waktunya, dan kejadian tersebut terjadi di masa yang lalu. Nah, tentu saja di sini karena kejadian sejarah yang terjadi di masa lalu, maka lebih banyak menggunakan tenses simple past tense ya. Mungkin di antara kalian semua sudah bisa memahami simple past tense itu seperti apa. Oke, kemudian structure atau susunan organization generic structure-nya dari teks recount itu apa aja sih? Oke, di sini ada yang pertama adalah orientation. Biasa untuk orientation itu adalah bagian atau the part that presents the background information. Ya, biasa ya latar belakang dari sebuah cerita. Diawali dengan who, siapa, when, kapan, and where, di manakah kejadian peristiwa tersebut terjadi. Oke, kemudian structure atau bagian teks yang kedua adalah events or sequence of events. Events itu adalah peristiwa-peristiwa ataupun rangkaian dari peristiwa. Oke, seperti itu. Setelah itu diakhiri dengan reorientation. Reorientation adalah akhir dari peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di masa lalu tersebut ya. Akhirnya seperti apa, penutup dari peristiwa sejarah tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau mau belajar mengenai historical recount, kalian ingat-ingat aja deh pelajaran sejarah, pasti kalian paham ya. Hanya saja mungkin cerita sejarah ditulis dalam bentuk bahasa Inggris. Seperti itu guys, oke? Kemudian nah, unsur-unsur tata bahasanya seperti apa sih? Grammatical feature, seperti yang tadi sudah Mimi kasih tahu bahwa tenses yang banyak digunakan adalah past tense. Kemudian juga nanti ada past continuous dengan past progresif atau past progresif. Past continuous itu biasanya digabungkan dengan kalimat past tense. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian ciri khas dari recount adalah adanya penghubung dari kalimat atau sentence connectors. Contohnya adalah seperti ini nih. Ada firstly, secondly, thirdly, next, last, and finally. Seperti itu ya. Untuk tulis bentuk kalimatnya biasa menggunakan simple past tense. Seperti inilah ya. Misalkan sudah dipelajari kemarin. Oke, sekarang kita beranjak menuju ke contoh. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Contohnya di sini adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Banyak deh pokoknya ceritanya. Ya, namanya juga sejarah ya. Kalau historical recount itu adalah cerita mengenai peristiwa sejarah, ya pasti banyak. Mungkin kalian bisa bayangkan buku sejarah seperti apa banyaknya. Ya, itulah yang namanya history. Oke, diawali dengan orientation. Nah, perhatikan. Biasanya selalu di paragraf pertama nih, orientation. Ternyata ini memperkenalkan bahwa yang sedang diceritakan peristiwanya adalah orang-orang Indonesian people menghadapi perjuangan, ya kan?
melawan penjajah Belanda. Oke, seperti itu. Kemudian ini banyak sekali nih peristiwa-peristiwa ya, sesuai dengan urutan kejadiannya. Kemudian diakhiri dengan reorientation, the new Indonesia with the population. Nah, seperti ini bisa kalian baca ya. Seperti itu. Inilah contoh dari teks historical recount. Gimana kalau kalian mau membuat sejarah hidup kalian sendiri? Bisa saja ya, perjalanan kalian, mungkin historical recount ketika kalian bersekolah di SD atau kalian bersekolah di SMP, kan pasti ada sejarahnya tuh. Bisa kalian tulis sendiri, ya kan? Pokoknya yang penting ketika mau mulai menulis, kalian harus paham struktur dari tulisan kalian adalah seperti ini. Kalau untuk recount ya, ada orientation, pembuka, kemudian lagi ada peristiwanya, poinnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di dalam hidup kalian sendiri atau hidup orang lain atau hidup sebuah bangsa atau hidup sebuah suku gitu kan. Kemudian diakhiri dengan peristiwa yang terakhir, peristiwa penutup, atau sebutannya adalah reorientation ya. Oke guys, mudah-mudahan cukup jelas penjelasan dari meme. Mohon maaf ini dibuat seadanya ya, mungkin mencoba supaya kalian bisa mendengarkan penjelasan dari suara meme langsung, karena mungkin masih seadanya lah untuk materinya. Oke, thank you, happy studying. Mudah-mudahan I hope all of you can understand. Okay, after this I will give you the assignment ya. Okay, watch out your channel in English channel. Thank you guys, goodbye, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.